Tes, 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 recording on. Terima kasih untuk hadirnya teman-teman di pertemuan yang ke-6 ini untuk mata kuliah kita komunikasi data. Pada kali ini kita akan membahas tentang multiplexing. Jadi untuk ini yang pertama pendahuluannya. Jadi di dalam sebuah komunikasi data, untuk kita ketahui bahwa data dikirimkan dari suatu transmisi di mana dikirimkan dari pengirim lalu diterima oleh receiver. Dan di sini dijelaskan bahwa bagaimana membuat data dari berbagai saluran dan diterima oleh berbagai saluran yang berhubungan dengan melalui satu media transmisi saluran, di mana satu link itu satu end channel. Lalu studi kasus selanjutnya adalah bagaimana agar data dapat dikirim atau ditransmisikan melalui end input melalui satu link to end output. Dan oleh karena itu multiplexing adalah solusinya. Jadi multiplexing adalah sebuah teknik untuk mengirimkan lebih dari satu informasi atau lebih dari satu signaling dalam hal ini untuk melalui satu saluran. Tujuannya adalah untuk menghemat jumlah saluran fisik sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi sehingga performansnya dapat ditingkatkan. Contohnya adalah untuk kabel, pemancar, penerima, ataupun FO atau fiber optik. Ini adalah kondisi di mana gambarnya itu tanpa multiplexing, di mana terlihat ada terminal, ada modem, lalu dikirim ke modem, lalu dikirim ke penerimanya sampai ke hostnya. Terus untuk kondisi yang banyak itu, ini dengan menggunakan multiplexing, kita dapat menghemat di mana ada cukup satu modem saja dikirim dan ke modem penerima. Lalu ini menggunakan proses multiplexing tersebut dengan alat namanya multiplex. Yang terdiri dari banyak terminal. Oke, untuk selanjutnya tujuan utama dari multiplexing adalah tentunya untuk mengurangi dari media penghantar, meningkatkan kemampuan komunikasi dengan cara memaksimalkan data yang dikirim di atas satu media penghantar, lalu untuk meminimalisir biaya transmisi data dengan cara mengurangi penggunaan suatu media penghantar antara komputer host dan terminal. Lalu ini adalah pembagian dari multiplexingnya, di mana multiplexing untuk saat ini itu masih ada dalam versi analog dan ada yang dalam versi digital, di mana analog terbagi menjadi dua, yaitu FDM dan WDM, dan digital yaitu TDM. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang teknik multiplexing di dalam komunikasi. Yang pertama adalah yang sudah kita sebutkan dari pembagian yang sebelumnya, yaitu FDM. FDM yaitu Frequency Division Multiplexing, di mana itu adalah dengan menata tiap informasi yang terdiri dari satu percakapan, yaitu satu pelanggan, akan ditempatkan dalam satu alokasi frekuensi sekitar 4 kHz, di mana teknologi ini umumnya digunakan pada telepon analog dan sistem satelit analog. Lalu selanjutnya ada TDM atau Time Division Multiplexing, dengan cara pembagian atau pemberian jatah waktu time slot sekitar 125 mikrodetik atau mikrosecond untuk menggunakan saluran secara bergantian, sehingga semua informasi percakapan bisa dikirim melalui satu saluran bersama-sama yang tanpa disadari oleh pengguna bahwa sebenarnya mereka menggunakan saluran secara bergantian. Yang ketiga ada istilah yaitu namanya WDM ataupun Wavelength Division Multiplexing. Teknologi ini digunakan pada saluran kabel optik, yaitu satu kabel optik dipakai untuk menyalurkan lebih dari satu sumber sinar atau sinyal, di mana satu sinyal tersebut dengan lambda tertentu mewakili satu sumber informasi. Prinsip dasar dari multiplexing adalah secara sederhananya itu terdapat inputan N,
untuk di multiplexer ini, yaitu dan multiplexer dihubungkan dengan demultiplex untuk mengkonvert kembali melalui sinyal tunggal ini yang di tengah. Lalu saluran tersebut harus mampu membawa N kanal data yang terpisah, di mana multiplexer, alat yang pertama, merupakan untuk melakukan multiplexing data dari jalur input dan mentransmisikannya melalui jalur berkapasitas tinggi. Dan ini demux-nya ini atau demultiplexer itu menerima aliran data yang sudah dijadikan multiplex sebelumnya, melakukan demultiplexing data yang berdasarkan kanal itu, lalu mengirimkan ke saluran output yang tepat. Lalu statement mengenai multiplexing ada beberapa bagian, diantaranya jika semakin tinggi kecepatan data, semakin efektif biaya untuk fasilitas transmisi. Maksudnya adalah jika satu aplikasi pada jarak tertentu biaya per kbps menurun dari setiap kecepatan data dan fasilitasnya meningkat, hampir sama dengan hal tersebut biaya transmisi dan kecepatan penerima per kilometer juga menurun bila kecepatan data meningkat. Jadi berpaling terbalik. Sedangkan untuk yang kedua itu sebagian besar perangkat komunikasi data individu memerlukan dukungan kecepatan yang relatif sedang-sedang saja. Adapun untuk fungsi dan teknik pada multiplexing yaitu tadi sudah dijelaskan ada FDM, WDM, dan TDM. Untuk yang pertama pada FDM, ini adalah gambaran dari bagian dari setiap channelnya. Berbagai channel dikombinasikan ke dalam satu signal pembawa untuk ditransmisikan. Frekuensi pembawa tidak saling tumpang tindih, dan channel tersebut dipisahkan oleh band pelindung atau guard band. Dan channel dibawakan oleh frekuensi. Contohnya ada pada siaran radio dan TV. Ini adalah gambaran untuk FDM yang tadi sudah jelaskan sebelumnya, di mana ada input line, ada mux, demux untuk output line, ada dikirimkan melalui frekuensi, ada channel 1, 2, dan 3. Skema proses multiplexing pada FDM, ada modulator, ini untuk carrier-nya, yang pembawanya, lalu disatukan ke dalam multiplexnya dan dikirim melalui signaling tersebut. Lalu untuk selanjutnya ini proses demultiplexing, di mana dari hasil menerima sinyal tersebut di multiplexing dibagi menjadi ada proses pemfilteran, lalu ada proses demulator, di mana ini carrier 1, carrier 2, dan carrier 3 setelah klasifikasi dibagi-bagi masingnya, lalu akan disebar ke setiap line ataupun station yang berbeda-beda. Pada FDM multiplexing, ini contohnya hampir sama dengan penjelasan di bawah, hanya ini ada tambahan dari amplitude modulationsnya, ada modulated signal, ada signal combine, terus ada FDM demultiplexing proses, ada filter, bandwidth, signal with carrier, ada amplitude demodulations. Terus yang kedua adalah wavelength division multiplexing. Ini berarti WDM, typo. Ini digunakan dalam saluran kabel optik, yaitu satu kabel optik dipakai untuk menyalurkan lebih dari satu sumber sinar, di mana satu sinar dengan lambda tertentu mewakili satu sumber informasi. Dan tujuan utama dari WDM merupakan teknik untuk multiplex analog yang mengkombinasikan sinyal-sinyal optik tersebut. Dan ini adalah proses multiplexing dan demultiplex. Bisa terlihat bahwa sinyal informasi yang berbeda pada satu serat optik dengan menggunakan panjang gelombang warna, cahaya laser yang juga berbeda. Ini ada time division multiplexing, yaitu yang menerapkan prinsip penggiliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu atau time slot,
bagi setiap pemakai saluran, dalam hal ini user masing-masing, di mana artinya bandwidth yang ada dipisahkan menjadi channel-channel kecil atau baseband berdasarkan waktunya. Terus catatan tentang TDM. TDM adalah satu teknik multiplex, di mana itu adalah digitalisasi untuk mengkombinasikan data. Dan pada TDM, laju data saluran yang berupa link adalah N kali lebih cepat, dan unit durasi N kali lebih pendek. Ini adalah sinkronus dari TDM, yaitu yang pertama dari station yang berbeda masuk ke MUX. MUX itu menjadikannya itu frame N, frame 2, frame 1, dan selanjutnya. Ini hampir sama dengan gambaran sebelumnya, sinkronus TDM, ini stationnya dibedakan menjadi datanya itu A, B, B, C, C, D, dan proses sinkronisasi dari TDM di prosesnya itu frame 4 memuat A, frame 3 ada D dan A, dan itu tetap terpisah, frame 2 D, B, A, frame 1 D, C, B, A, pada saat di multiplex akan difilter kembali, dipisahkan berdasarkan konten di dalamnya, di mana A bergabung secara homogen, B juga, C juga, dan D juga. Ini masih sama, mekanisme ini hanya berbeda dari studi kasusnya. Interleaving sinkronisasi, gambarnya dari sini dijelaskan ada proses interlap dari gambarannya, di mana ini menggunakan alur gambaran seperti flow proses dari roda atau bola, yaitu ada frame 3, frame 2, frame 1. Interleaving lanjutan dari yang tadi, jadi suatu teknik atau karakteristik dengan sumber sinkronisasi dan asinkron, di mana masing-masing jatah waktu memuat satu karakter data, dan biasanya bit awal atau bit akhir dari setiap karakter dieliminasi sebelum transmisi dan diselipkan kembali oleh pesawat penerima, sehingga menaikkan tingkat efisiensinya. Lalu pada penerima atau receiver, data yang ada di interleaving dimultiplex dan diarahkan ke penyangga tujuan yang sesuai. Untuk setiap sumber input, terdapat sumber output yang sama yang akan menerima data input pada rate yang sama di mana ia ditimbulkan. Ini untuk kebutuhan bandwidth untuk berdasarkan aktivitasnya. Selanjutnya ada ISDN. ISDN cenderung banyak digunakan untuk jalur dari telepon, di mana itu merupakan singkatan dari Integrated Service Digital Network, yaitu kebutuhan akan lebar pita pembawa data dengan menggunakan infrastruktur yang existing, dan keterbatasan infrastruktur berkecepatan tinggi, di mana memungkinkan mengalirkan data suara, video, fax, dan citra. Kecepatannya 144 kbps sampai dengan 2 mbps, dan konsep ISDN menyediakan jaringan digital antar pelanggan end-to-end. Keseluruhan proses untuk komunikasi ISDN telah di digital. Ini router dari ISDN interface atau konektivitas ke terminal adapter. Dan ini ISDN proses transmit, di mana ada voice, data, video, dan spesial service ataupun layanan lainnya. Nah, lalu selanjutnya ada DSL, yaitu untuk mentransmisikan data digital yang berkecepatan tinggi menggunakan teknologi dari FDM atau yang frekuensi, menggunakan splitter untuk membagi data dan suaranya. Dan contohnya ada ADSL, SDSL, HDSL, IDSL, RADSL, sampai dengan CDSL yang merupakan ada download rate-nya dari 1,5 M sampai 8,1 dan upload-nya 16 kilo sampai dengan 640 kilo. Dari varian DSL-nya, kita lihat bahwa ada ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Dari namanya kita ketahui bahwa ini cocok untuk mengakses internet karena memang dibuat untuk memberikan lebih banyak lebar pita untuk aliran downstream daripada upstream. Selanjutnya ada HDSL atau High Data Rate Digital Subscriber Line.
ADSL ini bersifat simetrik dan dapat memberikan lebar pita 1,544 Mbps di setiap jalurnya pada dua pasang kawat tembaga pilih. Untuk SDSL atau Single Line Digital Subscriber Line, bandwidth-nya itu 1,54 Mbps, baik untuk downstream maupun upstream. Jarak rentannya kurang lebih 3 km atau 10.000 kaki, dan aplikasinya adalah seperti pada residential video conference atau akses LAN jarak jauh. VDSL atau Very High Data Rate Digital Subscriber Line, jaraknya 1000 sampai dengan 4500 kaki, yaitu 304 meter sampai 1,37. Lebar pita rata-ratanya 13 Mbps sampai 52 untuk downstream dan 1,5 sampai 2,3 untuk upstream atau upload. Ini yang pada halaman selanjutnya ada contoh dari local loop connectivity, di mana splitter pada rumahnya, pada suatu rumah menggunakan DSL AM di central office-nya, baik itu untuk voice dan data akan yang digunakan berdasarkan terpisah untuk frekuensi range-nya. Oke, itu untuk pembahasan kita multiplexing hari ini. Sebentar, saya cek lagi. Adapun untuk ada materi tambahan lagi, yaitu dari materi PPT yang gambar dari UMB. Sebentar, saya siapkan dulu. Terlihat. Nah, untuk yang materi ini relatif hanya untuk besaran secara general saja, di mana multiplexing, ada multiplex, tujuannya, contohnya apa, fungsi, penggunaan, ada tekniknya, ada teknik multiplexing, FDM, lalu ada ini, frekuensi multiplexing, FDM. Terus ini contoh dari FDM-nya, ini untuk masih sama, berkutat seputar FDM juga. Ini sistem FDM seperti apa, permasalahan pada FDM. Dan ini hanya bicara tentang FDM saja. Baik, itu saja untuk hari ini. Saya cukupkan demikian. Selamat pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.